lagi di rumah siapa ya? Siapa ya? Halo Passengers. Jadi kali ini kita dapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh inspiratif yang ada di Indonesia. Penasaran kan? Yuk ikuti kami. Yuk. Halo Passengers. Ih, bagus banget. Kita lagi di mana sih sekarang? Jadi Nat, kita itu sekarang lagi ada di kediaman Bapak Zulkifli Hasan. Siapa sih Bapak Zulkifli Hasan itu? Bapak Zulkifli Hasan itu adalah tokoh inspiratif yang sekarang lagi menjabat jadi ketua MPR loh. Penasaran ada fakta apa aja di balik Bapak Zulkifli Hasan? Yuk, ikuti terus. Jadi di sini kami ingin mewawancari Bapak seputar Indonesia saat ini nih Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana kondisi remaja Indonesia saat ini? Kayak dari pergaulannya, pendidikannya. Ya, alhamdulillah sebetulnya sekarang anak-anak kita jauh lebih bagus, jauh lebih maju ya pendidikannya, cara pandangnya daripada generasi yang sebelumnya. Dan sekarang ini kan terbuka luas, mau cita-citanya menjadi apapun bisa. Boleh orang desa, boleh orang kota, bisa jadi apa saja. Mau belajar juga lebih mudah, perpustakaannya sudah digital ya. SMA 81 sudah digital belum? Alhamdulillah. Ya, bisa buka komputer, buka internet, buku apa saja sudah bisa. Sudah lebih mudah didapatnya Pak ya? Kalau dulu kan sulit, artinya keadaan jauh lebih bagus. Hanya sekarang hati-hati. Pengaruh budaya luar itu kuat sekali ya. Kalau kurang hati-hati terbawa pengaruh luar itu, nah itu yang budayanya bisa terlalu bebas, tidak sesuai dengan budaya kita, budaya Indonesia, budaya kita yang mayoritas Muslim. Pergaulan bebas, acaranya itu juga terlalu berlebih, kadang-kadang terlalu bebas. Nah, itu yang bisa mengancam budaya kita, itu yang hati-hati. Nah, atau misalnya juga budaya hormat terhadap orang tua mulai berkurang, budaya hormat terhadap guru juga mulai berkurang. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Yang lain-lain saya kira anak-anak kita jauh lebih baik daripada zaman saya, apalagi zaman sebelum saya. Nah itu zaman. Bapak kan pernah nih ngalamin masa remaja seperti kami. Kira-kira apa aja sih Pak pengalaman yang dapat kita petik dari kehidupan remaja Bapak? Zaman saya susah sekali, sekolah jalan kaki ya, makanannya nggak kayak sekarang, gizi kurang dulu. Hidup sulit ya, tidak mudah seperti sekarang. Tapi kok bisa maju, bisa berprestasi ya. Nah itu pengalaman saya yang paling penting dalam hidup itu. Anak-anak sekalian itu semangat ya, semangat, ketekunan, sungguh-sungguh. Nah, kalian belajar, ilmu itulah masa depan kita. Jadi kalau kita mau masa depannya bagus, belajar sungguh-sungguh. Belajar dengan tekun. Kalau kalian malas belajar, sama juga namanya menyia-nyiakan masa depannya. Kan sayang. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, rajin, daya juangnya tinggi, tekun, insya Allah nanti masa depannya terbuka luas lapang untuk mencapai cita-cita anak-anakku sekalian. Menurut Bapak, selama hidup Bapak, mungkin dulu ada nasihat dari orang tua atau ada kejadian atau pelajaran penting apa yang Bapak masih ingat? Banyak, saya diajar ayah saya, ibu saya, nak, ya, dalam kamu mengarungi hidup ini, pastilah ada kesulitan. Untuk menjadi orang sukses itu tidak mudah, ya. Tidak, kalau cita-citanya tinggi, menjadi orang berhasil, pasti jalannya tidak mudah. Tidak ada jalan yang lurus mendatar. Pasti jalannya mendaki, bergelombang, sulit. Nah, kalau kamu menghadapi kesulitan itu jangan lupa kita punya Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
saya dulu dilatih puasa. Hari ini juga masih puasa nih. Biasa Senin dan Kamis. Nah, kalau masih kurang menghadapi persoalan begitu berat karena kita kuat puasa Senin Kamis, saya diajari juga untuk sholat malam, sholat tahajud namanya. Ya. Nah, kalau masih kurang juga itu, ya, saya diajari oleh orang tua saya, walaupun waktu itu sedang sulit, rajin bersedekah, walaupun seadanya, kadang-kadang sedekah tenaga, sedekah membantu orang dan sebagainya, untuk memudahkan, menguatkan jiwa kita. Jadi di samping bekerja keras juga berdoa. Nah, itu antara nasihat orang tua. Juga ayah saya menasihati, nah dicubit sakit nggak sakit, nah kalau gitu jangan nyubit orang. Kalau dicubit sakit jangan nyubit orang. Kalau dibohongin nggak enak, jangan bohongin orang. Kalau ayah saya selalu mengatakan, kamu kalau mau dapat kebaikan, tanam kebaikan. Tanam mangga, buahnya mangga. Tanam durian, buahnya durian. Gak mungkin tanam mangga, buahnya durian. Jadi kalau tanam kebaikan, dapat kebaikan, dapat teman banyak. Tapi kalau jadi jahat, ya dapat gak ada punya teman, maka dapat lawan. Nah, itu pesan-pesannya saya. Dan juga cita-citamu gantungnya setinggi-tingginya gitu. Jangan jadi ngekor, ya, jadi kepala. Terserah kepala apa saja, pokoknya jadi kepala. Mesti berani, sungguh-sungguh dalam berjuang. Kira-kira itu pesan. Mungkin ada nggak tips dari Bapak untuk remaja di Indonesia, khususnya kami para pelajar, biar bisa jadi orang sukses kayak Bapak? Nah, tipsnya pertama, itu tadi saya bilang belajar sungguh-sungguh. Ya, masa depan kalian itu nanti alatnya itu ilmu, ya. Untuk masa depan kalian, jalannya itu agar mudah, artinya ilmu. Nah, sekolah itu kan menuntut ilmu. Nah, kalau kalian tidak sungguh-sungguh menuntut ilmu, tidak sungguh-sungguh belajar, artinya kan nanti menyia-nyiakan masa depannya. Ya, bayangin nanti kalau nggak punya ilmu, ayo jadi apa? Nggak bisa jadi apa-apa. Ayo, kan? Nah, jadi menyia-nyiakan masa depannya. Oleh karena itu pesan saya, belajarlah sungguh-sungguh. Ya, udah besar, udah SMA tuh kan udah besar. Saya udah SMA udah nyari uang sendiri. Nah, gitu. Iya. Nah, jadi kalian sudah besar, udah bisa mandiri, tangannya udah kuat, badannya udah besar, kaki udah gagah, otaknya sudah bisa berpikir luas, ya. Belajar sungguh-sungguh, itulah bekal kalian nanti masa yang akan datang. Orang yang tidak punya ilmu nanti menjadi pengekor aja. Jadi kata Bung Karno, bisa jadi kuli di kampung orang, jadi kuli di kampung sendiri. Nah, jadi rebut belajar bahasa Inggris, belajar ikut kursus. Yang kedua, jangan salah pergaulan. Ya, temannya baik akan jadi baik, kalau temannya nggak baik akan jadi nggak baik. Jadi pesan saya sekarang, kalau salah gaul hati-hati betul. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak yang kena narkoba. Jangan sampai itu sama dengan bunuh diri. Gitu ya. Nah, yang ketiga pesan saya belajarlah agama dengan baik. Ya. Kalau yang sholat jangan tinggal. Setelah kita berpuasa jangan nggak puasa. Kalau bisa tambah tadi puasa Senin Kamis. Ya, kalau kamu puasa Senin Kamis hebat ya, pasti jadi orang. Amin. Itu pesan. Sayang sama orang tua, ya doakan orang tua. Kalau saya sama orang tua, doakan orang tua. Insyaallah doa orang tua nanti akan menyertai kesuksesan. Ya, doa ibu luar biasa. Saya bisa sukses bukan karena pinter, karena doa ibu. Dukungan orang tua ya. Iya. Ya, jadi segitu aja Pak wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya karena tadi Bapak habis bepergian. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih.
Wah, nggak kerasa, sudah selesai nih wawancara inspiratifnya. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di video Pida selanjutnya. Dadah!